Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kembali kita bersama akan membuat resume fundamental saham dari emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Masih laporan triwulan 1 2024. Meskipun sekarang sudah tanggal 5 bulan Juli ya. Ini sudah selesai triwulan 2, tapi laporannya mungkin nanti di akhir-akhir bulan Juli ya. Laporan triwulan 2-nya. Jadi kita masih membahas laporan triwulan 1, yaitu ELSA, ENRGI, EPMT, dan ERA ya. Ada 4 ya yang akan kita bahas. Jadi pembahasan kita ini utamanya adalah untuk sekali lagi bahan edukasi sebagai bahan perbandingan dan bukan untuk menentukan memerintahkan ya untuk beli atau jual suatu saham ya. Jadi ini untuk bahan perbandingan saja kepada Anda para investor ya. Dan juga cara kita untuk menentukan suatu saham, menentukan kualitas suatu saham ya. Kemudian tujuan lain kita juga adalah bahwa dengan melakukan analisa fundamental perusahaan ini, khususnya value investing, supaya kita mendapatkan saham yang menurut pandangan kita ya nanti menguntungkan, kemudian perusahaannya menguntungkan, kemudian menguntungkan investor, juga ketahanan perusahaannya baik ya. Itu yang kita nanti maksudkan dalam pembahasan kita ini ya. Baik, yang pertama kita akan bahas ELSA dulu ya. Bila Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat atau video pendek, silahkan nanti diklik di bagian paling bawah, tonton video atau link, sehingga Anda mendapatkan pembahasan lengkap keempat saham yang kita bahas hari ini. Saya juga membuatkan playlist yang sudah saya letakkan di deskripsi, sehingga Anda bisa menemukan saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 1 ini juga. Baik, kita akan bahas yang pertama ELSA. Nilai perusahaannya ini 630, harga sekarang 414, berarti perusahaan ini ya dihargai masih murah ya. Dihargai masih di bawah nilai perusahaannya, yaitu 34% di bawah dari nilai perusahaannya. Berarti perusahaan ini termasuk dalam kategori yang masih bisa bertumbuh dan berkembang ya. Artinya dia akan berusaha menuju ke valuasi nilai bukunya 1 atau wajar. Yang kedua, dari segi keuntungan ya, bahwa perusahaan ini mendapatkan keuntungan Rp78 per lembar saham. Jadi maksimal beli kita di 780, sekarang ini masih di 414 ya. Artinya juga bahwa harga sekarang masih di bawah dari harga maksimal beli 47%. Berarti ini sangat murah ya. Sangat murah. Separuh ya. Kalau istilah naik berarti ini ada harapan untuk beggar ya, ada harapan untuk beggar. Tinggal kita cek dulu ya, kita konfirmasikan dengan dividennya ya. Di sini tercatat bahwa dividennya itu 39,99 atau hampir 40% ya. Dari harga sekarang ini sekitar 7,5% dividennya ya. Pertama, bahwa dividen payout ratio-nya besar, ini yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita setarakan dengan 30%, dia pun 5,6, berarti ini masuk kriteria ya. Berarti dividennya ini, dividen yang diberikan oleh IPMT ini sesuai dengan valuasi murahnya. Berarti ini saling mendukung ya. Valuasinya murah didukung dengan dividen. Kita cek dulu keuntungannya ya. Keuntungan tadi Rp78, nilai perusahaannya 630, setara dengan 12%, berarti masuk kriteria ya. Tinggal kita cek lagi bahwa
free cash flow yang dihasilkan ya setelah usaha di triwulan 1 itu hampir 1 triliun ya, 811 miliar. Kalau disetahunkan ini 111 rupiah atau setara 17% ya. Jadi free cash flow-nya ini lebih 17%, sangat aman ya. Kemudian dari segi hutang ya, di sini dari segi hutang ya, bahwa hutangnya berbunganya hanya 29% dan aset lancarnya juga oke ya. Hanya mungkin di sini bahwa hutang-hutang kepada vendor yang di atas dari yang ditentukan ya. Hutang terhadap vendornya saja yang artinya hutang tak berbunganya ini lebih dari 1% ya, lebih dari 1 kali ya. Sedikit di atas dari, jadi ada sedikit leverage ya. Selanjutnya kita lihat bahwa seluruh saham ini bisa diperjualbelikan, seluruh sahamnya bisa diperjualbelikan. Kenapa seperti itu? Padahal ini termasuk, kalau yang saya baca di sini bahwa LC ini termasuk BUMN ya, yang bergerak di bidang energi ya. Namun semua sahamnya ini bisa diperjualbelikan. Jadi mungkin saya mengkategorikan LC ini berarti bukan anak usaha tapi mungkin cucu usaha bisa ya. Kenapa? Karena dia bisa diperjualbelikan. Nah, dari data yang saya dapat, saya berasumsi, ini ya berasumsi ya, bukan berkesimpulan, kalau semua saham bisa ditradingkan, sementara yang non warkatnya itu 49%, ini kalau kategori saya pribadi menganggap ini agak mengkhawatirkan ya, karena non warkatnya ini hanya tinggal 2%, meskipun ya ini istilahnya milik dari BUMN, tetapi kalau kesemuanya bisa ditradingkan ya kita juga harus hati-hati. Oleh karena itu 49%-nya ini termasuk yang hati-hati juga ya. Jadi seperti itu. Secara umum bahwa perusahaan ini sekali lagi untungnya besar yang pertama ya, dividennya juga memenuhi kriteria, ketahanan perusahaannya aman. Hanya mungkin saja bahwa hutang tak berbunganya di sini sedikit sudah di atas, dan saham yang diperjualbelikan oleh investor yang di bawah 5% ini termasuk kategorinya besar sekali ya. Meskipun pengendalinya masih bukan retail, cuma komposisinya yang termasuk besar ya. Sehingga kalau menurut saya pribadi ya, ini ada 2 ya. Dan iya. Jadi 2 concern ini, yang pertama tadi sekali lagi sahamnya yang non warkat ini 49%, memang berarti pengendalinya ini 50%, cuma sudah terlalu besar. Beda nanti kalau misalnya pengendalinya tidak trading misalnya, maksudnya begini, pengendalinya misalnya memegang 51% tetapi dalam bentuk warkat, nah itu mungkin kita kategorikan bahwa 49-nya oke. Tapi yang seperti ini ya kita harus lebih berhati-hati ya. Kemudian hutang tak berbunganya tadi ya. Jadi 2 ini yang kita concern dulu. Dari segi kalau ya hanya melihat dari dividen investing saja, tentu saja kalau menurut saya ini sangat menarik ya. Kalau yang melihat dividen investing saja dan valuasi saja, tetapi kita juga istilahnya perlu memperhatikan hal-hal lainnya ya. Kalau memang Anda tetap istilahnya mau berinvestasi di sini ya, seperti itu tadi, dividennya besar, valuasinya murah dan bisa berkembang lagi ya. Namun saya menyatakan bahwa di sini kita ada perlu sedikit concern di hal yang tadi, kepengendalian dan hutangnya tadi, karena mungkin saja dia bisa
membesar ya. Baik, itu yang pertama. Kita lanjut lagi yang kedua. Ini saham INRG atau Energi Mega Persada Tbk ya. Energi ini bidang usahanya hampir sama dengan yang kita bahas pertama tadi ya, Elsa tadi ya, perusahaan minyak juga ya. Namun di sini katanya mereka punya operasi di Indonesia dan Mozambik ya. Kalau tidak salah bahwa energi ini atau energi ini perusahaan milik grup Bakri kalau tidak salah ya. Baik, kita cek lagi tentang keadaan perusahaannya. Dari segi fundamental, yang pertama kita lihat dari valuasi dulu ya, bahwa nilai perusahaannya 430 sementara keuntungannya 43. Berarti di sini keuntungan perusahaan ya itu 10% ya, keuntungan perusahaan 10%. Ini berarti termasuk besar ya. Kalau saya kategorikan apabila keuntungan perusahaan 10% itu termasuk besar. Tinggal kita mencocokkan saja lagi dengan valuasinya ya. Harga sekarang 177, sehingga ya dari nilai perusahaan ini ada diskon besar juga ya. Harga sekarang di bawah dari nilai perusahaan itu sekitar 59%, hampir 10%. Ini harga sekarang berarti hanya sepertiga ya, anggap saja sepertiga dari nilai seharusnya ya. Berarti ada sekitar 200% lagi ya kalau misalnya naik. Kalau misalnya harga sahamnya naik mengejar book value-nya, berarti sekitar 200% naiknya ya. Sama juga dengan EPS-nya tadi, maksimum beli 430. Berarti ini sama 59% juga. Dengan demikian ini valuasi perusahaan murah, sangat murah ya. Nah, yang perlu kita cermati di sini sekali lagi kita harus mengkonfirmasi dengan dividen. Sayangnya setahu saya bahwa perusahaan ini belum membagikan dividen. Nah, valuasi murah tanpa didukung dividen. Artinya valuasinya murah, tetapi bagi kita sebagai dividen investor ini kita tidak mendapatkan return tahunan ya. Jadi valuasi murahnya tidak didukung oleh dividen. Padahal perusahaannya bagus, untung besar, tetapi dividennya tidak ada ya. Ini berarti istilahnya sangat sayang ya. Yang kedua, kita melihat free cash flow. Dari segi ketahanan dulu ya, perusahaan ini punya kelebihan usaha 82 miliar atau setara dengan 0,76% kalau dalam setahun terakhir. Kita anggap saja berarti free cash flow-nya aman ya, karena untuk berusaha di periode berikutnya ada saja. Hanya saja bahwa perusahaan ini ya dari segi aset lancar dan hutang tak berbunganya yang ada anomalinya. Aset lancarnya ini 60% saja tersedia untuk bayar hutang ya. Hutangnya hanya 45%, tetapi hutang tak berbunganya ini yang besar ya. Hutang tak berbunganya yang besar melebihi dari 100%, 22% di atas ya. Hutang terhadap vendor-vendornya ini di atas 100%. Jadi di hutang tak berbunga yang ada leverage-nya. Terus lagi bahwa seluruh sahamnya ini berbentuk digital, semuanya bisa ditradingkan. Nah, dari sini tinggal kita konfirmasikan, ternyata saham non-warkatnya ini 53%. Dengan demikian bahwa di sini ya pengendali berarti punya saham tetapi kurang dari 50%. Kalau saya pribadi saja ini ya,
Bisa saja Anda punya pemikiran berbeda bahwa saham yang berada di bawah 50%, kalau menurut saya itu kepengendaliannya kurang kuat ya. Misalnya pengendalinya hanya 30% atau 40%, itu kan termasuk bisa saja, cuma masih belum kuat. Nah, kalau di sini ya masyarakat di bawah 5% dan mereka bertrading itu 54%, ini menguasai. Nah, hal ini tentu saja kalau menurut saya terlalu besar ukurannya ya. Ini kalau bahasa saya di sini, pengendali adalah retail. Oleh karena itu kalau menurut saya ya, kita harus menunggu non marketnya ini berkurang ya, menjadi ke area yang aman kalau menurut saya ya. Kemudian juga hutang tak berbunganya ini mesti diturunkan ya. Saya berasumsi bahwa kenapa di sini perusahaan belum membagikan dividen, mungkin salah satunya di situ ada hutangnya itu ya. Nah, mungkin ini fokusnya untuk membayar hutang dulu, baru bisa istilahnya dividen. Di sini ada karena hutang tak berbunganya itu ada, mungkin perlu bayar ke situ lebih dulu. Jadi karena itu kalau menurut saya kita di sini menunggu dua. Nah, saham kepemilikan non marketnya dan hutang tak berbunganya ini harus membaik dulu, baru kita fokus untuk menelaah lebih jauh perusahaan ini ya. Baik, sudah ada dua yang kita bahas. Yang ketiga ini IPMT. Apabila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Lanjut, ini EPMT, Encepal Putra Mega Trading ya. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan kalau tidak salah ya. Usahanya bidang pengangkutan umum, industri, dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah distributor dan pemasok obat-obatan, barang konsumsi, peralatan kedokteran, kosmetik, dan barang dagang lainnya. Jadi lebih ke situ ya, lebih ke arah pengangkutan dan lain-lain. Kemudian peralatan ada hubungannya dengan kesehatan. Kemudian juga kalau tidak salah bahwa IPMT ini adalah anak usaha dari KF ya, Kalbe Pharma ya. Kalau KF Kimia Farma ya, kalau Kalbe Pharma ini KLBF ya. KLBF, Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Nilai perusahaannya ini 2.700-an, harga sekarang 2.200-an ya. Berarti di sini bahwa perusahaan ini punya harga sekarang di bawah ya, 18% di bawah dari nilai buku perusahaan ya. Berarti termasuk ada ruang untuk berkembang ya. Kalau dia 18% diskonnya, berarti dia bisa naik lagi sekitar 36% ya. Selanjutnya maksimal beli kita di 2.570, berarti masih ada juga diskonnya ya, 11%. Tetapi 11% itu berarti dia masih memang ada diskon 11%, tetapi kalau 11% itu menurut kriteria saya pemahaman saya bahwa itu termasuk dalam rentang yang wajar. Nah, ya kalau rentang yang murah itu mungkin di bawah dari 20%. Jadi valuasinya di sini adalah wajar. Valuasinya ini termasuk yang wajar ya. Memang harganya berarti seputar situ ya. Diskonnya ini masih termasuk diskon yang kecil. Kemudian kita ingin mengkonfirmasi balik dengan keuntungan tadi. Kita cek dulu ya. Harga sekarang ini nilai bukunya 2.700-an, IPS-nya 257.
perusahaan ini berarti untungnya 9%. Kalau 9% berarti masih masuk kriteria sudah besar ya keuntungannya ya. Perusahaan ini kriterianya sudah termasuk besar keuntungannya. Baik, berarti harga tingginya ini ya, ini bukan harga tingginya ya, harga wajarnya ini berarti memang investor menghargai bahwa di sini ada harapan ya. Ada harapan karena apa? Karena keuntungannya ini termasuk besar ya. Kemudian kita lihat lagi dari segi dividen payout ratio-nya. Ini termasuk besar ya, 7,36. Tetapi kalau kita setarakan dengan 30%, sebenarnya dia hanya 3,3% ya. Kalau disetarakan 30% ya. Berarti kalau kita ganti 60%, nah dia masih rendah ya. Jadi kalau dari segi angkanya ini besar ya, dividennya besar, tetapi kalau disetarakan dengan 30% sebenarnya dia kurang dari 5%. Seperti itu pemahaman saya ya. Sehingga DPR-nya besar, dividen payout ratio-nya pun besar ya. Namun dividen payout ratio-nya yang 7% itu kalau disetarakan dengan 30% DPR-nya tadi dia masih kecil sebenarnya ya. Baik, kita lihat dari segi ketahanan perusahaan, bahwa perusahaan ini ya kelebihan cash flow-nya 460 miliar di triwulan 1, setara kalau di setahun terakhir itu setara 173 rupiah atau 6%. Berarti free cash flow-nya ini aman saja ya. Free cash flow-nya aman. Kemudian dari segi hutang dan aset lancar ini oke. Berarti ketahanan perusahaan memang betul-betul aman ya. Hanya ya bahwa saham ini semuanya berbentuk, kita anggap saja kalau 99% itu kita anggapnya semuanya berbentuk digital. Tapi ya saham yang beredar di masyarakat yang sampai saat ini ya, sampai saya bahas ya, yang ada di masyarakat yang bisa trading itu hanya 7,4%. Kalau dalam kategori IDX ini free float-nya kurang dari 7,5. Dia harus naik ya. Dia harus naik. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi, kayak lagi perusahaannya ini ya bisa bertumbuh, harganya pun masih di harga yang wajar, itu yang pertama. Yang kedua tadi sekali lagi bahwa dividennya besar dan dividen yield-nya juga besar, tetapi kalau disetarakan dengan 30% dia masih kurang sebenarnya ya. Dan ketahanan oke, berarti di sini yang perlu kita perhatikan bahwa menunggu non market membaik. Nah, sekarang kenapa di sini ada tulisannya ekuitas dalam pemantauan. Nah, berarti di sini ada IDX atau Bursa Efek ini memberikan notasi khusus, catatan khusus. Jadi untuk saat ini perusahaan ini sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena ada pemantauan khusus. Kalau saya pribadi melihat data yang ada di sini, berarti permasalahannya ada di sini. Non marketnya 7,4%, belum memenuhi kriteria. Jadi di sini sebaiknya ya mungkin ya harus ditambah lagi kepemilikan investor retail harus di atas 7,5 ya. Karena 7,5 itu batas minimal. Itu mungkin menurut pemahaman saya. Ekuitas dalam pemantauan ini berarti sebenarnya ada masalah dalam fundamentalnya ya. Masalah kalau ekuitas berarti mungkin di nilai bukunya atau di hal-hal lainnya ya. Ataupun di IPS dan lainnya ya. Namun yang paling kentara di sini bahwa non marketnya 7,4% belum memenuhi kriteria 7,5 ya.
Jadi untuk sementara bahwa perusahaan ini sekali lagi ekuitasnya dalam pemantauan, tetapi secara perusahaan ini oke ya. Secara perusahaan oke. Kemudian dividennya oke, free cash flow-nya oke. Hanya mungkin tadi permasalahannya itu saja. Ekuitas dalam pemantauan dan non wakatnya kecil. Terakhir kita akan membahas yang keempat, era Jaya Swasembada. Kalau tidak salah ya, perusahaan ini ya termasuk penyedia HP ya, menjual HP ya, menjual SIM card ya. Pokoknya ada HP atau telepon seluler, tablet, SIM cardnya, kemudian juga yang ada hubungannya dengan penjualan voucher juga ya, baik itu voucher game dan lain-lain ya. Kemudian perusahaan ini ya menjual banyak merek-merek ternama ya. Jadi dia sebenarnya bukan menjual satu macam saja, tapi berbagai macamnya. Dia ada jual Apple, Asus, ya, DJI, Garmin, Google, GoPro dan lain-lainnya, banyak HP Oppo dan lain-lain. Jadi misalkan menjual macam-macam produk ya, namanya Era Jaya Grupnya, termasuk dalam Era Jaya Group. Baik, kita akan bahas laporan triwulan satunya. Yang pertama bahwa book value-nya 476, harga 380. Berarti jelas bahwa di sini harganya masih di bawah ya. Dari nilai bukunya, harganya masih di bawah nilai bukunya. Kemudian di sini juga bahwa keuntungannya Rp53. Sementara book value-nya 400-an, berarti keuntungan bersihnya ini 11% ya, termasuk besar. Dan dari sini bahwa juga harga sekarang ini ya, maksimal beli 530, sekarang 380, ada diskon juga 28%. Nah, kalau ini saya kategorikan valuasinya murah. Tinggal kita mencocokkan dengan dividen payout ratio-nya, DPR-nya ini 29,22 ya. Coba kita bulatkan 30. Dia baru dividen yield-nya dari harga sekarang ini sekitar 4% saja ya. 4% saja. Sudah di atas inflasi tapi di bawah yang kita syaratkan. Anda bisa saja membuat kriteria misalnya 4% juga silahkan ya, tetapi kalau menurut saya pribadi ini 5 ya. Berarti di sini masih di bawah kriteria kita kalau menurut saya ya. Nah, jadi di sini bahwa dari segi dividennya ya, sebenarnya kecilnya ini ya sudah setara sih sebenarnya, 29 itu hampir 30. Sebenarnya di 30 oke saja ya, kita ke 30. DPR-nya besar sebenarnya ya, sudah kan mendekati 30 tadi. Tetapi dengan harga sekarang dividennya masih terhitung kecil. Kalau kita setarakan 30 pun masih belum mencukupi 5 ya. Dari segi ketahanan perusahaan ini free cash flow-nya oke. Dia plus ya. Kemudian aset lancarnya oke, di atas 1 kali lipat ya. Jadi di sini free cash flow dan aset lancarnya oke. Hanya bahwa perusahaan ini, karena ini sekali lagi saya selalu mengingatkan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan teknologi, sehingga dia perlu modal yang besar, sehingga di sini ada mereka punya hutang 100%, hutang berbunga 100%, dan tak berbunganya itu dua kali lipat,
Sehingga di sini ketahanan perusahaan kalau menurut saya ada leverage-nya, ada daya ungkit ya, karena jumlah hutang sama dengan modal ya. Otomatis nanti perusahaan harus membagi keuntungan dengan modal. Karena itu mungkin di sini ada sedikit di bawah ya dividennya. Tapi kalau saya lihat di sini bahwa mungkin saat ini masih bagus, tetapi bisa saja suatu saatnya karena hutangnya besar ini nanti bisa saja tergerus ya. Dalam artian bahwa keuntungannya akan menurun karena hutangnya banyak, karena fokusnya nanti membayar hutang dulu ya. Lanjut, bagusnya bahwa perusahaan ini hanya ya 61% saja yang berada di yang bisa ditradingkan, hanya 61% ya, berarti 40%-an. Tapi ini juga termasuk was-was juga ya, sehingga non warkatnya 44% ini pun kalau saya menurut saya pribadi di sini perlu kita awas ya. Karena apa? Karena yang ditradingkan memang 61%, tetapi yang masyarakat ini sudah 44-nya. Nah, mungkin kalau di sini misalnya yang bisa ditradingkan itu 44 juga atau 49, berarti di sini masih aman. Oleh karena itu saya masih menganggap bahwa non warkatnya ini termasuk perlu berhati-hati. Oleh karena itu kalau menurut saya ya pribadi, pandangan saya pribadi bahwa hal yang paling krusial untuk diperhatikan di sini adalah ketahanan ya, dalam artian hutangnya ya, ketahanannya ini dan ini yang harus dijaga, yang harus diperhatikan. Jadi bahwa menunggu ketahanan perusahaan tadi membaik, hutangnya harus membaik, dan kepemilikan masyarakat non warkat ini juga harus diperbaiki ya. Dua ini dulu yang harus menjadi concern, sehingga menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat kalau menurut saya pribadi ya. Ya, meskipun perusahaan teknologi memang selalu padat modal ya, tetapi dari sini bahwa perusahaan untung besar ini juga sudah bagus ya, sudah bagus. Cuma kalau bisa nanti hutangnya ini makin berkurang, maka tentu saja nanti persen keuntungan perusahaan makin lebih baik. Ada istilahnya di sini peluang, tetapi yang harus dilakukan juga harus penuh effort yang lebih juga ya. Baik, demikian pembahasan kita ELSA, ENRGI, EPMT dan ERA ya. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.